Shalom saudara-saudaraku, dimanapun saudara saat ini berada, senang sekali berjumpa kembali. Dan saya yakin dan percaya ketika kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada kuasa firman Tuhan dan menghidupkan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, maka kita akan mengalami kemenangan, sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Kita akan alami hari lepas hari, saudara. Tentu syaratnya adalah kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat. Tentu kita harus percaya kepada Tuhan, harus percaya kepada kuasanya, penyertaannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, saudara-saudara, tentu di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 banyak sekali membuat orang ketakutan. Ya, tapi percayalah saudara, ketika engkau menyerahkan sepenuhnya hidupmu dalam pimpinan Tuhan, ketika engkau hidup dalam kuasa firman Tuhan, tentu hidupmu akan diberikan sukacita. Tentu kau akan mengalami damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Hari ini saudara, saya mengajak saudara dimanapun saat ini berada untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus bersama-sama berdoa syafaat, menaikkan pujian-pujian penyembahan kepada Tuhan, dan menyerahkan hidup kita di dalam pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya kita hidup dalam kuasa firman Tuhan. Bagaimana kuasa firman Tuhan begitu dahsyat bekerja dalam kehidupan orang percaya. Ya, yang terambil di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 21 sampai 25. Yang saya beri judul adalah kuasa firman Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara. Yakobus pasal 1 ayat 21 sampai 25. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatannya begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia oleh perbuatannya. Amin buat firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Saudara-saudara, kitab Yakobus ini ya ditulis oleh Yakobus dan diberikan kepada kedua belas suku perantauan, ya, tentu kepada orang-orang yang pada zaman tersebut adalah orang-orang yang sudah percaya. Tetapi kembali, ya, kitab Yakobus ini meneguhkan orang-orang pada waktu tersebut dan juga meneguhkan kita pada waktu saat-saat ini untuk terus mengandalkan kuasa firman Tuhan itu, bahwa firman Tuhan itu yang memerdekakan kehidupan orang percaya, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita yang luar biasa kepada orang yang sungguh-sungguh hidup dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Saudara-saudara, hari ini saya akan berbagi 3 poin bagaimana supaya kita mengalami kuasa firman Tuhan itu. Yang pertama kita belajar yaitu adalah firman berkuasa menyelamatkan. Di ayat yang ke-21 mengatakan demikian, saudara. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita harus membuang sesuatu yang kotor, ya, dan kejahatan yang kita perbuat, ya. Meninggal artinya, saudara-saudara, kita harus meninggalkan kehidupan duniawi. Kita harus meninggalkan kehidupan dosa-dosa kita. Kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita harus percaya kepada kuasanya, bahwa hanya kuasa yang berasal daripada Tuhan yang mampu memerdekakan kita, ya. Jadi ketika saudara dan saya mendengar kebenaran firman Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan, kita harus senantiasa menghidupkannya hari lepas hari dalam kehidupan kita. Tentu, ya, itu merupakan suatu proses yang akan kita alami setiap hari, saudara. Maka daripada itu, bangunlah keintiman bersama Tuhan, supaya firman Tuhan itu yang berkuasa menyelamatkan jiwa saudara dan saya harus kita hidupkan hari lepas hari. Poin kedua yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara, yaitu adalah firman berkuasa memberikan hikmat. Firman Tuhan itu berkuasa memberikan hikmat dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, bahwa firman Tuhan ketika kita melekat kepada Tuhan, tentu setiap tuntunan daripada Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk memberikan hikmat. Ya, saya ada kesaksian, saudara. Saya pernah pelayanan di tanah Papua. Ya, saya pernah pelayanan di tanah
pelayanan di sana hampir 4 bulan. Ya, tentu di sana tidak ada sinyal, tidak ada PLN atau lampu gitu ya. Jadi susah sekali dia keadaan di sana karena di tengah-tengah hutan. Tapi saya yakin dan percaya ketika Tuhan izinkan saya pelayanan di sana, berarti ada sesuatu yang luar biasa Tuhan sediakan. Ya, di sana saya susah dengan bahasa orang-orang desa tersebut, dan tetapi ajaibnya saudara-saudara, ketika saya sungguh-sungguh melekat kepada firman Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan kuasa firman Tuhan, ya, dalam waktu 4 bulan tersebut saya bisa sedikit-sedikit belajar ke bahasa mereka. Contoh simple seperti itu saudara. Ketika saudara dan saya hidup dalam kuasa firman Tuhan, maka hikmat yang berasal daripada Tuhan akan hidup, akan memberikan pewahyuan yang berasal daripada, akan menerangi jalan saudara dimanapun saudara pelayanan. Apapun yang saudara lakukan, percayalah saudara, maka kuasa firman Tuhan itu akan kita alami. Selama 4 bulan saya di sana mengajar anak-anak sekolah di sana, mengajar bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana. Tentu tidak mudah, karena keterbatasan dengan bahasa, keterbatasan dengan alat-alat yang ada di sana. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas, saudara-saudara. Maka daripada itu saya mengajak saudara-saudara untuk terus mengandalkan kuasa firman Tuhan, untuk terus merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Saudara, poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan, firman berkuasa mengubahkan karakter. 2 Timotius pasal 3 ayat 15-16 mengatakan saudara. 2 Timotius, bacakan buat saudara-saudara. 2 Timotius pasal 3 ayat 15-16 bahwa ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Poin ketiga yang bisa kita pelajari yaitu adalah firman berkuasa mengubah karakter kita. Semakin kita rindu berjumpa dengan Tuhan, semakin kita menerima Tuhan dan percaya kepada kuasanya, Dia akan mengubahkan karakter-karakter kita yang tidak baik. Dia akan mengubahkan kita dari yang dulunya tidak baik menjadi kepada kebaikan. Dan saya yakin dan percaya saudara-saudara, buka hati, buka setiap hidup kita berikan sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan, maka kuasa firman Tuhan itu akan menyelamatkan, akan memberikan hikmat, akan mengubah karakter kita. Dan saya yakin dan percaya, mari kita harus hidup dalam pimpinan Tuhan, harus percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Amin buat firman Tuhan hari ini. Saya yakin dan percaya saudara-saudara memiliki kerinduan untuk terus mengandalkan Tuhan. Saya yakin dan percaya selama hidup kita saat ini, kita harus terus membangun keintiman bersama Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara untuk hadir di dalam persekutuan doa atau konsel pada hari Kamis, setiap hari Kamis ya, pukul 6:30 atau 18.30 WIB pada waktu Indonesia bagian Barat. Saya mengundang untuk saudara-saudara ya, untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan, untuk bersama-sama kita bersekutu di dalam Tuhan ya. Saya akan link dan ID dan passwordnya saya akan cantumkan di dalam kolom deskripsi. Nanti saudara bisa menghubungi kontak yang tertera, dan saya mengundang sebanyak mungkin kita bisa sama-sama untuk bersekutu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.